Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada sore hari ini adalah melayani Tuhan sebagai panggilan istimewa. Melayani Tuhan memang adalah panggilan istimewa. Artinya tidak semua memiliki kesempatan untuk melayani secara khusus. Jadi melayani Tuhan memang bisa diartikan juga melayani di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, baik orang di dalam Kristus maupun di luar Kristus. Jadi pelayan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah pelayan khusus di dalam gereja atau di komunitas anak-anak Tuhan. Jadi tidak semua memiliki kesempatan karena pertama banyaknya aktivitas yang diprioritaskan dan atau memang tidak mau sibuk atau tidak mau direpotkan, tidak mau repot begitu. Padahal jika untuk makan saja kita bisa memberikan prioritas waktu, berarti untuk melayani sebenarnya jika kita memang mau kita bisa mengatur waktu kita. Tapi kembali ke diri kita masing-masing ya, cara kita merespon panggilan Tuhan. Di sini saya tidak membahas mengenai kesiapan masing-masing orang. Tapi memang semua ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya berharap satu waktu nanti Bapak Ibu akan ada dalam pelayanan misi khusus Tuhan ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi bagaimana melayani Tuhan sebagai panggilan istimewa kita? Mari kita bahas 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca. Ya, berarti pertama, beritakan kebenaran firman Tuhan, ada di ayat 2 sampai ayat 4. Tuhan berkata dalam firman-Nya, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tiap hari berarti kita harus membaca firman Tuhan supaya setiap saat kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ada kesaksian-kesaksian yang kita alami yang sesuai dengan firman Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu dapat menjadi senjata atau pedang roh untuk membebaskan orang yang terbelenggu atau terikat kuasa jahat, menguatkan orang lain maksudnya. Dengan kesaksian kita ini akan membuat orang lain dikuatkan dan kemudian orang lain itu akan bangkit. Kemudian kita akan menegur yang salah, tapi menegur itu juga ada aturannya ya. Jadi jangan dengan sengaja kita mempermalukan orang yang kita tegur. Kata firman Tuhan, kita boleh menegurnya dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengajaran juga. Jadi penuhi mulut kita dengan firman Tuhan. Dan kemudian integritas yang keluar dari mulut kita berarti juga kebenaran yang kita hidupi. Jadi bukan cuma perkatakan, tapi kita juga harus hidup di dalamnya. Kita harus lakukan kebenaran juga. Jadi mari kita perbiasakan diri. Di mana saja kita mengajar, kita juga memberi contoh dan teladan kepada banyak orang. Mungkin bukan lewat perkataan kita, tapi melalui teladan kasih yang kita tunjukkan pada orang lain akan melihat bahwa perbuatan kita seturut firman Tuhan. Itu akan menjadi teladan bagi mereka. Dan nanti waktu di mana orang-orang akan susah diajari kebenaran firman Tuhan. Jadi selagi kita masih bisa menyampaikan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, pada waktu-waktu akhir zaman mereka akan lebih suka percaya superstisi, bahkan sudah terjadi sekarang ini, yaitu tahayul-tahayul, bahkan ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran-ajaran yang hanya enak didengar. Contoh, ada juga ajaran seperti hyper grace yang berkata sekali selamat tetap selamat, atau ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada neraka. Mereka akan menyangkal kebenaran, berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Everything is gonna be alright. Tidak, saudara-saudara sekalian, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak. Bangun, terjagalah. Cara hidup kita akan menentukan akhir kisah kita. Hanya 2 tempat, bersama Kristus atau terpisah atau terhilang selamanya. Jangan pura-pura semua baik-baik saja. Tidak, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, firman Tuhan berkata. Karena di zaman akhir ini, jika kita tidak hidup dalam Tuhan, maka yang cemar akan makin cemar, yang jahat akan makin jahat, yang baik akan semakin baik, yang kudus, Tuhan berkata, akan semakin menguduskan dirinya. Kita dapat memilih di antara 4 kategori ini. Di mana posisi kita sebenarnya? Pilihan itu ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian poin yang kedua di sini ada di ayat 5. Menguasai diri dalam segala hal. Pertama, kuasai diri kita dalam segala hal, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kemudian perbanyak sabar. Di dalam hidup ini kita belum mencucurkan darah dari masalah yang kita alami. Kata orang, jangan lebay. Firman Tuhan berkata,
pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu, karena Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Karena itu, saat pergumulan datang, lari pada Tuhan Yesus dan lakukan terus tugas pekerjaan pelayanan kita. Jangan berhenti karena persoalan kita. Kita justru lari kepada Tuhan, minta pembelaan dari Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan. Kemudian di poin yang ketiga, tetap setia sampai akhir hidup kita. Di ayat 7 dan ayat 8 menjelaskan, Bapak Ibu, pastikan akhir hidup kita diakhiri dengan kesetiaan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan mulai dari roh kemudian mengakhiri dengan daging. Pelihara iman kita, jangan goyah. Dan di komunitas Kristen kita, di komunitas peribadatan kita, gereja kita, di sini tempatnya. Kita bersama untuk saling mendukung dalam iman, dalam pelayanan. Kita akan saling mendoakan, bersatu supaya jangan satupun kita goyah dalam iman kita, apalagi gugur. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ingat selalu, suatu hari kelak Tuhan Yesus akan berdiri sebagai hakim yang tegas dan bijaksana dan penuh kewibawaan. Sekalipun kita anak-anaknya, tapi saat dia berdiri nanti menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dia akan berdiri sebagai raja, hakim adil dan perkasa. Contoh, kalau seorang ada anak yang melanggar lalu lintas kan, kemudian ayahnya seorang polisi. Jika dia polisi yang baik dan jujur, tentu saja dia harus menilang anaknya. Begitu, walaupun itu anaknya. Jadi demikian juga dengan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita, dan Ia akan putuskan apakah kita berhak menerima mahkota kemuliaan, kebenaran darinya. Demikianlah firman Tuhan.